Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Ropiatus Sadia dari program studi Sarjana Kebidanan. Di sini saya akan meresum dari 3 materi, di antaranya yang pertama, sistem imun dan respon imun. Sistem imun merupakan suatu sistem yang berguna untuk mempertahankan tubuh dari invasi mikroorganisme dan kanker. Sistem ini sebuah sistem. Jadi artinya kalau yang namanya suatu sistem itu ada pelaku. Nah, jadi bagaimana sistem ini melindungi tubuh dari serangan mikroorganisme? Sistem imun itu terdiri dari sejumlah sel dan molekul. Pelaku sistem di sini adalah jumlah sel dan molekul yang mampu mengenali dan mengintimidasi. Sistem imun secara fungsional dapat memberikan respon yang disebut dengan respon imun. Respon imun itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, recognition atau pengenalan. Yang kedua, responnya itu sendiri. Yang pertama, sistem imun bisa mengenali sesuatu atau membedakan berbagai substansi kimia yang berasal dari luar tubuh atau dari dalam tubuh ya. Sistem imun akan memanggil sejumlah selang waktu untuk memberikan respon. Setiap respon yang dihasilkan oleh sistem imun ini bersifat unik untuk setiap patogen. Respon yang pertama alami atau disebut innate imun, yang kedua spesifik atau disebut adaptif imun yang sangat cepat dan besar. Nah, selanjutnya kita ada imunitas, teman-teman. Imunitas adalah suatu kondisi tubuh sebagai perlindungan terhadap bahan-bahan asing yang berbahaya. Nah, sekarang kita membahas innate imun. Apa sih innate imun itu? Innate imun itu merupakan garis pertahanan pertama yang melindungi tubuh dari benda-benda asing. Kanker, benda-benda asing atau kanker yang sudah ada sejak lahir, innate imun itu ya. Terdiri dari sel fagosit atau makrofag, neutrofil, sel barir kulit, serta sejumlah komponen antimikrobial ya, yang dihasilkan oleh sel inang. Selanjutnya, molekul yang ada dalam innate imun memiliki struktur yang disebut pattern recognition ya, yaitu bahwa sel di dalam innate imun ini mampu mengalami pola molekul di dalam yang ada kuman. Jadi, mekanisme pertahanan utama dari ini adalah proses fagositosis. Materi yang kedua ada innate imun. Respon imun ada 2. Yang pertama, aktivitas fungsionalnya atau imunitas alami ya. Yang kedua, adaptif atau non-alami. Nah, di dalam innate immunity ini yang pertama ada barrier fisik atau lini pertama di mana dilakukan oleh kulit dan membran mukosa. Setelah itu adalah kimia pertahanan pertama di innate immunity itu adalah kulit dan membran mukosa. Setiap organ mempunyai atau memiliki lini pertama. Di dalam tubuh kita ini, imunitas tubuh kita masing-masing memiliki lini pertama. Bagian terluar dari sel epitel yaitu epidermis. Barrier fisik yang tangguh untuk menghalangi mikroba yang melindungi tubuh kita dari serangan asing atau kanker. Peluru alami sel epidermis yang terjadi berkala membantu menghilangkan mikro dari kulit. Bakteri tidak mampu menembus permukaan epidermis yang sehat kecuali jika di kulit kita ada luka, bisa saja menembus gitu. Jadi bagian terpentingnya kita harus menjaga kulit. Selama kulit kita bagus, benda-benda asing dia tidak akan masuk ke dalam tubuh kecuali jika di kulitnya ada luka. Mungkin bisa saja menembus. Membran mukosa yang melapisi rongga tubuh yang menghasilkan cairan yang disebut mukus.
Membran mukosa di permukaan hidung dilapisi oleh rambut yang dapat menangkap dan menyaring mikroba. Membran mukosa di dalam saluran pernapasan adalah silia. Silia adalah lini pertama, adalah barrier fisik yang mana mereka juga sebagai pertahanan tubuh kita yang ada di sistem pernapasan. Nah, selanjutnya cairan lain juga dihasilkan oleh sejumlah organ untuk melindungi permukaan sel epitel, di antaranya aparatus lakrimal pada mata, yaitu aparatus lakrimal itu adalah kelenjar air mata. Bahkan di mata juga ada barrier lini atau ada barrier fisik atau lini pertama dengan bantuan mengedip air mata dapat mencuci mikroba yang terlarut pada cairan di permukaan mata. Nah, jadi di setiap organ tubuh kita itu banyak sekali seperti barrier fisik yaitu atau lini pertama ya atau pertahanan pertama ya. Selanjutnya ada kelenjar sebaceous. Nah, pada kulit menghasilkan minyak yang disebut dengan sebum untuk melindungi permukaan kulit. Asam lemak tak jenuh dan asam laktat yang terlindung pada sebum menghasilkan keasaman kulit pH 3-5. Hal ini menyebabkan kulit mampu mencegah pertumbuhan bakteri atau jamur patogen. Kalau di lini pertama, kita bisa bertahan. Yang selanjutnya yang bekerja adalah lini kedua. Nah, sekarang kita akan membahas di lini kedua. Lini kedua berupa fagosit atau NK sel, antimikrobial, inflamasi, dan demam. Yang substansi antimikrobial yang pertama ada interferon protein yang dihasilkan oleh makrofag. Pokoknya, hasil dari fagositosis, jadi sel-sel yang sudah terpenuhi ini akan menghasilkan interferon. Berdifusi ke sel tidak terinfeksi dan interferon ini berfungsi dalam menghambat replikasi virus. Interferon terdiri dari alfa, beta, dan gamma. Yang kedua, ada sistem komplement. Sistem komplement adalah protein inaktif pada plasma dan permukaan membran. Komplement adalah protein inaktif pada plasma dan permukaan membran plasma. Jika teraktivasi akan menyebabkan respon imun yang mengakibatkan mikroba mengalami sitolisis atau menyebabkan fagositosis inflamasi. Selanjutnya yang ketiga ada iron binding ya. Iron binding protein dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu dengan cara mengurangi jumlah besi yang tersedia. Misalnya, transferin darah dan cairan jaringan dan lain-lain ya. Selanjutnya, ada di protein antimikrobial, merupakan peptide yang berukuran kecil yang memiliki spektrum luas terhadap aktivitas antimikroba. Protein ini dapat membuat dendrit dan mast cell untuk ikut bereaksi dan memberikan respon imun. Nah, namun saat patogen dapat mempenetrasi kulit dan membran mukosa melewati substansi antimikrobial pada darah, maka patogen ini akan berhadapan dengan NK sel yang terdapat pada limpa atau sumsum tulang belakang. Fagosit bekerja itu membunuh kuman dengan memakan. Nah, sedangkan NK sel membunuhnya dengan cara melisiskan selnya itu. Nah, fungsi dari NK sel itu ya, yang pertama mampu membunuh sel yang terinfeksi dan juga sel tumor. Yang kedua, bisa menyerang sel tubuh yang tampak abnormal. Ketika NK sel ini menembak sasaran, maka akan mengeluarkan granul yang disebut perforin. Nah, kemudian fagosit utama berupa neutrofil dan makrofag. Dalam proses ini,
monosit akan membesar gitu ya. Yang selanjutnya ada inflamasi atau pertahanan tubuh. Inflamasi itu apa sih? Jadi, inflamasi merupakan reaksi dari pembuluh darah di jaringan sekitarnya dari fagosit yang bekerja tadi. Akan mengalami fase vasodilatasi, pembuluh darah yang membesar ya, atau pembuluh darah yang membesar. Fungsinya yang pertama ada membantu atau membunuh, yang kedua memperbaiki sel-sel yang rusak. Nah, yang terakhir, demam merupakan suhu abnormal yang disebabkan berubahnya dermostat pada hipotalamus yang diakibatkan oleh reaksi infeksi dan inflamasi. Nah, di materi yang ketiga ada adaptive immunity atau immunity yang tidak alami, atau immunity adaptive immunity, atau ada yang spesifik. Kemampuan tubuh untuk melawan agen infeksi seperti bakteri, virus, toksin, dan sel-sel asing lainnya. Substansi yang merespon imun ini disebut antigen. Adaptive immunity ini tidak bekerja jika tidak diminta tolong oleh innate imun. Nah, jadi jika innate imun masih sanggup, adaptive imun ini tidak bekerja sama sekali. Kecuali jika di innate imun sudah tidak sanggup, maka adaptive imun juga membantu menolong. Nah, perbedaan antara adaptive immunity dan innate immunity, yang pertama spesifitasnya mampu membedakan molekul self dan non-self. Yang kedua memorinya, kalau adaptive immunity ini memiliki kemampuan mengingat. Contohnya seperti jika kita sudah pernah terserang influenza, maka adaptive immunity ini akan terus mengingat agar suatu saat nanti tidak akan terkena lagi influenza, karena sudah meningkatkan kemampuannya ya untuk tidak terkena influenza. Adaptive immunity bekerjanya di limfosit B dan limfosit T yang melibatkan limfosit. Nah, sel B dan sel T yang berkembang dari organ limpatis, slimkel, sumsum tulang belakang. Nah, sel B berkembang dan matur di sumsum tulang belakang, sedangkan sel T berkembang dari sel pra-T di sumsum tulang belakang, lalu berpindah dan matang di timus. Nah, ya. Terus selanjutnya ada stem cell. Ini ada dua. Yang pertama myeloid, yang kedua limfoid. Myeloid itu menghasilkan monosit, neutropil, dan lain-lain, sedangkan limfoid yang melahirkan limfosit dan NK cell. Next, kita ada di adaptive immunity. Adaptive immunity ada dua. Yang pertama mediasi oleh sel, yang kedua dimediasi oleh antibody atau humoral immunity. Innate immunity itu sudah tidak sanggup, maka dia memanggil adaptive immunity. Adaptive immunity ini ada bagian yang namanya APC. APC adalah antigen presenting cell. Tugasnya mempresentasikan antigen kepada makropah, maksudnya memanggil pertolongan gitu. Jadi innate immunity itu yang memanggil pertolongan kepada adaptive immunity. Nah, selanjutnya kita membahas humoral ya, atau tadi mediasi oleh yang nomor 2 ya. Nah, humoral ini adalah kuman-kuman yang hanya sampai di ekstraseluler, tidak mengefektif sel. Cara bekerjanya gimana sih? Cara bekerjanya, limfosit B berkembang menjadi sel plasma yang kemudian memproduksi antibodi yang akan melawan antigen. Itu cara bekerjanya humoral ya. Yang kedua, ada sel mediat immunity. Cara bekerjanya gimana? Ketika kuman yang bisa mengefektif sel difasilitasi oleh sel T ketika masih di timus, memiliki suatu penanda protein atau disebut cluster differentiation. Setiap sel T itu diberi penanda, ada yang CD4 dan CD8 ya. Itu ketika masih di timus, tapi ketika mereka sudah keluar, mereka harus milih. Mereka harus ke sel
sel T helper atau sel T sitotoksik ya teman-teman, atau bisa disebut TH atau TC. Next, ada di clonal selection adalah proses di mana limfosit berproliferasi dan diferensiasi menjadi sel yang lebih terspesialisasi menghasilkan sel efektor dan sel memori. Selanjutnya, yang namanya limfosit B dan limfosit T, ini yang pertama kali bekerja mengenali ke antigen. Dipresentasikan oleh APC, itu adalah naib sel. Baru setelah itu berproliferasi dan kemudian diferensiasi. Nah, ini disebut sel efektor, teman-teman. Jadi cara bekerjanya, cara singkatnya, yang bekerja pertama kali itu yang dipresentasikan oleh APC itu adalah naib sel. Setelah dari naib sel, barulah setelah itu ke berproliferasi dan kemudian diferensiasi. Nah, itu disebut sel efektor, teman-teman. Langsung berhubungan dengan antigen, jika dia sudah membunuh, maka dia akan mati atau apoptosis. Jadi adaptif itu ada humoral, jadi dia yang melawan kuman atau benda asing yang di ekstraseluler saja, dengan produknya adalah antibodi melalui sel B. Nah, sedangkan seluler respon melawan kuman-kuman yang menginfektifkan sel melalui sel T, itu adalah sitotoksik atau TC. Mungkin sekian dari saya. Maaf jika banyak banget kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.